konsep-konsep inti modul budaya positif. Bagian A, konsep-konsep inti modul budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita masuk pada pokok yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, di sini ada 4 ilusi dalam kontrol teori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, kalau kita melihat di sini ada ilusi tentang guru mengontrol murid, semua pemuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini adalah ilusi-ilusi atau pemikiran-pemikiran yang tidak benar mengenai teori kontrol yang dikemukakan. Kalau kita lihat, Dr. William Glasser ini terkenal dengan kalimat seperti ini. Kalau mungkin di kuliah orang pernah dengar, kita belajar 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita dengar dan lihat, 70% dari apa yang kita diskusikan, 80% dari pengalaman pribadi, 95% dari pembelajaran yang kita ajarkan kepada orang lain. Dan selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol berdasarkan atau yang dikemukakan oleh Stephen R. Covey. Nah, di bagian ini kita dapat melihat stimulus respon dan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama menurut stimulus respon, tetapi berdasarkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, di bagian ini juga stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, kita masuk pada disiplin positif. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gossen. Dalam bukunya, Diana mengatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar, dan juga berasal dari akar kata yang sama dengan itu, yaitu murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Jadi, tujuan mulia di sini yang tadi dijelaskan pada slide sebelumnya mengacu pada nilai-nilai prinsip, nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, atau kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Di sini menurut 6 institusi atau organisasi ada mengemukakan berbagai macam nilai-nilai kebajikan. Ada menurut IBO Primary Years Program,
Sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan sebagainya. Menurut 9 pilar karakter, nilai-nilai kebajikan ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, dan lain sebagainya. Dan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nilai-nilai kebajikan dalam petunjuk hidup ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, dan lain sebagainya. Sementara untuk nilai-nilai keterampilan hidup adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan sebagainya. Nah, proyek nilai-nilai kebajikan kita bisa lihat di bagian ini ada banyak, yaitu ada yang peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan seterusnya. Muara dari nilai-nilai kebajikan itu yang kita percayai dapat diterapkan di sekolah sampai saat ini dibekukan dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi dari nilai-nilai kebajikan itu pada kurikulum sekarang ini, maka nilai-nilai yang diangkat adalah ada 6 nilai atau 6 poin. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk pada motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita masuk pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada sebuah kasus. Kasus tentang Ibu Anas. Ibu Anas itu bolehkah Jason membacakan? Boleh? Sini tuh, Iva sama Nino. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi ini ada sebuah kasus, kalau orang mau teliti bersama-sama ini kasus ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Salah satu matematika Pak Seno menanyakan kepada Iva menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi sebab tiba-tiba menjadi gelap pada saat berupaya menjawab sebelum kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang jatuh bergelap dan terkejut tersebut langsung pada saat itu membuatkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang berkata dan malu luar biasa dan marah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk dirinya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pak Seno kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, terima kasih. Jadi di sini ada sebuah kasus karena Iva ini kurang menguasai itu pelajaran matematika, sehingga di pelajaran tersebut dia banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat itu guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva. Ini Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan.
Nah, kelas pun menjadi gaduh dan tertawa terhadap perilaku Iva yang tergagap dan terkejut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Adakah yang bisa menjawab atau memperkecil? Nah, jadi kata ini, kasus kalau menurut saya, tindakan Pak Seno itu tidak baik atau saya tidak setuju. Karena ketika ada murid yang tidak bisa menjawab, dia mempermalukan di depan teman-temannya, tentu mengundang kelas menjadi gaduh dan teman-temannya sama dengan memandang enteng Pak ini Iva. Hukuman itu dikatakan sebagai identitas yang gagal, tetapi konsekuensi dan restitusi itu masuk pada disiplin dan merupakan identitas yang sukses. Pada bagian ini kita dapat melihat hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan untuk restitusi merupakan sebuah pilihan. Di sini juga kita melihat perilaku pasif agresif meningkat dalam hukuman, tetapi konsekuensi yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sementara untuk restitusi masalah bisa terpecahkan. Hukuman identik dengan negatif, konsekuensi yaitu berada di tengah-tengah atau netral, sementara untuk restitusi berada pada bagian yang positif. Contoh yang ada pada hukuman, kata-kata yang dilakukan atau disampaikan oleh guru adalah awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ketika netral itu konsekuensi, guru mengatakan lakukan apa yang saya katakan. Sementara untuk restitusi, guru akan berkata, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Sekarang kita lihat dampak yang akan terjadi ketika kita menerapkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika kita menerapkan hukuman, dampak pada murid adalah marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Sementara untuk konsekuensi adalah dapat kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, penahanan, dan untuk restitusi dampaknya adalah murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya, ini juga merupakan dampak-dampak yang dapat terjadi ketika kita sebagai guru menerapkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita lihat, hukuman itu dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak, dan restitusi dibuat oleh murid dan anak. Jadi kita bisa melihat kalau hukuman yang terlibat atau yang menjadi aktor utama adalah guru, tetapi untuk disiplin, identitas yang sukses yaitu konsekuensi dan restitusi, yang berperan adalah guru dan murid. Berdasarkan bagian tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka bentuk konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Dan untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita masuk pada dihukum oleh penghargaan. Kalau kita sebagai guru biasanya kita dengar atau kita berikan penghargaan ketika murid melakukan satu hal pencapaian. Hal sekecil apapun, penghargaan yang dapat kita berikan dapat berupa penghargaan secara verbal ataupun lewat hadiah yang dapat kita berikan. Tetapi menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini kita akan lihat pengaruh-pengaruh dari pemberian penghargaan atau dihukum oleh penghargaan. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, pengaruh yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan atau suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Mengapa penghargaan merusak hubungan? Karena ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Pengaruh selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil yang didapatkan pada riset ini adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Pengaruh selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini, hasil kerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Pengaruh selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Mengapa penghargaan mematikan kreativitas? Karena murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima.
Selanjutnya, pengaruh dari dihukum oleh penghargaan adalah menghukum. Mengapa penghargaan menghukum? Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Pengaruh selanjutnya adalah motivasi di dalam diri atau motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dalam sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Selanjutnya kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan hiburan. Kebutuhan bertahan hidup, contohnya adalah kesehatan, rumah, makanan. Nah, ini merupakan kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Dan kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kebutuhan keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, untuk menyimak 5 kebutuhan dasar manusia, kita dapat melihat video berikut ini. Salam berbahagia, ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung guru untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu
Tetapi ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka dampaknya seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, kita masuk pada posisi kontrol. Jadi sebagai guru, kita dapat menempatkan diri kita dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Kita lihat posisi guru sebagai penghukum. Di sini, guru bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal jika kita bertindak sebagai penghukum. Kata-kata yang guru ucapkan ketika menjadi guru penghukumnya itu, patuhi saja aturan atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai, dan sebagainya. Hasil dari posisi kontrol guru sebagai penghukum adalah kemungkinan murid menjadi marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi dampak yang dihasilkan guru sebagai penghukum adalah menjadikan murid menjadi seorang pendendam, atau ketika dia selesai dihukum oleh gurunya, dia muncul suatu pemikiran-pemikiran negatif yang akan dia lampiaskan kepada gurunya tersebut. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lembut. Nah, kata-kata yang sering diucapkan atau yang keluar, yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Dan hasil ketika posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini dilakukan adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, dan kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Guru sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kata-kata yang keluar adalah contohnya, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, dan sebagainya. Hasil yang didapatkan ketika posisi kontrol guru sebagai teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Posisi yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Pemantau berarti untuk mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang keluar, guru sebagai pemantau adalah contohnya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan hasil dari guru sebagai pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kata-kata yang sering keluar sebagai manajer adalah apa yang kita yakini
yaitu kembali kepada keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Kedua, apakah kamu meyakininya? Ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, di sini ada contoh percakapan ketika guru bertindak sebagai manajer. Ada guru dan adik. Guru berkata, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Adi menjawab, "Tahu Pak, jam 7. "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Adi menjawab, "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." Guru mengatakan, "Baik, itu bisa dilakukan." Nah, ini contoh ketika diterapkan guru sebagai manajer. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Sebelum kita masuk pada keyakinan kelas, kita akan melihat bersama video tentang 5 posisi kontrol guru. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam konstitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Galen Russell dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendidik. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain yang terlambat hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Mau sekali kamu jadi anak? Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu malah itu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawabnya. Sekarang, beli lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat, pergi sana kawan. Nah, posisi yang pertama di video ini adalah guru sebagai penghukum. Jadi kata-kata yang diucapkan guru tadi sama dengan guru killer kalau orang belajar. Orang ingat lagi ketika orang sekolah dulu, jahat dan pembunuh. Nah, kata-katanya seperti itu. Dan dia memberikan hukuman. Hukuman di sini adalah dia 2 kali putaran, tetapi ketika dia membantah atau mengatakan kenapa kita dihukum, maka hukumannya bertambah menjadi 5 kali putaran. Nah, selanjutnya contoh posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nare,
menceritakan tentang guru yang menjadi sebagai guru yang menjalankan posisi kontrol anak pembuat rasa bersalah. Jadi ketika ini Naren terlambat, guru akan berkata-kata yang membuat Naren ini merasa bersalah. Nah, posisi selanjutnya sebagai teman. Ini contoh sebagai teman. Masih dengan cerita yang sama, yaitu siswa terlambat. Jadi kata-kata ketika menerapkan sebagai teman, lebih ke teman, berbicara lebih kepada sama dengan teman. Orang membaking siswa itu, walaupun dia melakukan satu kesalahan, orang tempatnya orang berdiri sebagai DP teman. Nah, begitu. Selanjutnya, biar orang semangat kata masih begini kalau orang sebagai teman. Jadi lebih santai, itu siswa tidak merasa bersalah kata. Selanjutnya ada posisi sebagai pemantau. Ketika melakukan sebagai pemantau, kita menanyakan kembali apa itu peraturan. Jadi mengingatkan kembali lagi tentang peraturan yang ada di sekolah atau keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Ini sebagai manajer. Selamat pagi, Karen. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah maksudnya jam 7, sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ya, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menanyakan lagi kembali tentang keyakinan sekolah. Dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kamu meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Iya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah pengelolaan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah Di dalam posisi sebagai manajer, kita akan menanyakan kepada murid apa saja perilaku atau yang dapat diperbaiki agar kesalahannya tidak diulang. Nah, sebagai guru SLB, kira-kira apa yang orang banyak kali orang pakai? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kalau nggak ada siapa? Biasa teman dengan kalau sudah pasti menghukum. Seperti penghukum. Kan paling banyak teman sih. Teman. Iya, karena terus tahu karakter siswa. Dan di SLB juga tidak sama dengan siswa-siswa reguler. Contohnya sama dengan siswa di asrama, itu Stephen. Ketika malam-malam dia mau tidur, itu sejam 11 malam mau kita lihat, sementara dia bermain buku kaca, si banting buku kaca. Ketika orang mau terapkan posisi sebagai teman, orang mau tanya, Stephen, kenapa kamu melakukan hal itu? Misalnya pemantau, orang mau tanya lagi, Stephen, apakah kamu tahu jam berapa tidur di asrama? Kan itu tidak masuk akal dan orang terapkan. Nah, ketika orang di situ orang menjadi sebagai penghukum, orang akan bertanya toh, Stephen, nggak tahu jam berapa di asrama atau nggak tahu apa yang Anda lakukan sekarang ini sudah selesai semalam. Nah, posisi-posisi kontrol ini, kalau orang belajar di pendidikan guru penggerak, posisi yang paling tepat diterapkan adalah sebagai manajer. Jadi, guru sebagai manajer, orang akan bertanya kembali apa saja nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh siswa, dan orang akan tanya apa saja perilaku yang dapat siswa itu lakukan untuk memperbaiki keyakinan yang dilanggar oleh murid tersebut. Tapi ketika di lapangan orang terjun langsung,
pengalaman orang sebagai guru SLB, ini posisi-posisi kontrol guru ini orang dapat terapkan di waktu yang tepat, di kondisi yang tepat, dengan murid yang tepat. Selanjutnya masuk pada materi keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak, Ibu guru, kalau mungkin belum menyelesaikan itu aksi nyata di PMM tentang keyakinan kelas atau budaya positif. Nah, mungkin ini keyakinan kelas merupakan hal yang baru. Biasanya orang dengar itu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kira-kira ini keyakinan kelas dan peraturan kelas ini sama atau tidak? Kira-kira itu keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau tidak? Menurut rompe gambaran Anda, keyakinan kelas itu sama tidak ya dengan peraturan kelas? Sama. Nah, ada lagi jawaban lain? Nah, jadi ada sama dan ada tidak sama. Nah, kita akan belajar apa saja itu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kita lihat, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dari poin-poin 3 saja ini kita bisa menggambarkan atau menentukan bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau orang bikin peraturan kelas sama dengan tata tertib kelas, misalnya tidak membuang sampah, tidak bercerita saat guru menjelaskan, tidak makan di jam pelajaran dan sebagainya. Jadi peraturan itu konotasinya menggunakan kata-kata atau kalimat yang negatif. Tetapi ketika keyakinan kelas, orang ubah itu kalimat itu menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Ketika orang ubah keyakinan kelas, maka kata tersebut akan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya, tidak mengambil barang teman. Kata-kata keyakinan kelas yang dapat kita lakukan adalah, contohnya apa? Tahu susah mungkin kan, tidak mengambil barang teman. Misalnya, tidak bercerita di saat belajar peraturannya. Tetapi keyakinan kelas orang mau beki, di saat jam pelajaran itu diam, tenang atau begitu. Tenang di saat guru menjelaskan. Jadi kalimat-kalimat itu diubah menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Langkah-langkah untuk menentukan atau menetapkan keyakinan kelas ada 6. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi pertama, ketika orang mau menerapkan ini keyakinan kelas di kelas atau orang masing-masing, guru dan siswa kata berdiskusi. Kong tanya, peraturan-peraturan apa yang perlu ditaati orang di kelas ini? Kalau orang kok di siswa reguler, banyak toh. Jadi maksudnya orang berpikir kan, ya seperti orang siswa yang mungkin terkendala atau mengalami kesulitan. Nah, ketika orang tanya, orang misalkan orang bilang tadi sama nih tadi tidak membuang sampah, tidak bercerita dan sebagainya. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi itu kalimat tadi tidak dan negatif, orang ubah menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Jadi dari berbagai macam peraturan tersebut, orang pilih tuh peraturan-peraturan yang ada nilai-nilai kebajikan. Yang tadi orang ada belajar nilai-nilai kebajikan kan ada banyak. Nah, tapi ketika orang berfokus pada dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Di situ ada nilai-nilai kebajikan, beriman, berakhlak mulia, bertakwa, mandiri dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah bisa menyarikan peraturan tersebut, adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan 6, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, nah, contohnya ini, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas
Contohnya di keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang lebih baik. Nah, ini hormat, bekerja, diterima, dimiliki, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Yang tadi itu di poin kedua, nilai-nilai kebajikan itu, nah ini hormat, misalnya sama dengan ini, keyakinan khas ada tadi bersikap hormat, menghormati orang lain. Nah, itu nilai kebajikan yang diangkat adalah hormat. Kalau ini tentang hormat, nilai-nilai kebajikan tadi, orang mau sarikan di dalam tabel D, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi itu datang tepat waktu, misalnya tidak tampak seperti, tidak sama dengan sering hadir terlambat. Selanjutnya ada terdengar, terlihat, berperilaku. Ketika ini keyakinan kelas orang pilih misalnya, yuk saya bantu, orang ini terdengar misalnya siswa mengatakan yuk saya bantu. Jadi nilai yang diangkat situ adalah misalnya kerjasama atau saling berbagi, saling atau ada persahabatan. Nah, yang terlihat misalnya mendengar dengan saksama. Ketika tadi orang bisa terapkan itu keyakinan kelas. Nah, dan juga berperilaku. Perilaku apa yang kita tanamkan dapat mencerminkan ini keyakinan khas. Misalnya tersenyum ramah, membersihkan ruang bekerja. Nah, materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Untuk memahami materi ini dan juga pengalaman ketika menerapkan materi segitiga restitusi, Bapak Ibu Guru dapat melihat video berikut ini yang saya terapkan kepada siswa kelas 10 Cliff, yaitu menerapkan segitiga restitusi berdasarkan 2 kasus yang telah dilakukannya. Jadi kok sama dengan bikin skenario ya. Kita menerapkan ini segitiga restitusi. Jadi itu segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dapat dilihat pada tampilan berikut. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini bukan hanya orang menerapkan 4 guru, tetapi ketika orang memahami ini orang dapat terapkan 4 anak sendiri di rumah. Ini tahapan-tahapan menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini DP langkah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini DP langkah-langkah. Nah, contoh skenario di dalam video ini, yang pertama siswa Cliff makan di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung, dan yang kedua siswa Cliff merampas pulpen teman karena pulpennya tidak bisa digunakan. Itu coba diceritakan Pak. Mari kita menerapkan di segitiga restitusi.
Jadi tadi kan karena jaringannya tidak normal. Misalnya siswa kelip makan di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Orang tanya yang kelip, Liv, apakah betul? Orang tanya, oke, Liv, ada bikin, kenapa tahu ibu dia panggil karena apa? Misalnya, kok dia kan mau jawab, ya kamu kan terlalu siswa kak. Ya, mau bicara lagi yang lebar diskusi teman-teman itu sudah tahu. Ini kok orang menerapkan misalnya siswa yang normal juga. Orang tuh tanya, orang panggil misalnya, Jason tahu ndak kenapa ibu panggil di sini? Kalau dia kan misalkan berpikir normal, dia mau tanya, kita dapat bikin kesalahan tadi. Oh ibu kita ada gini misalnya, ada mengganggu teman di saat belajar. Ini kok yang baru kalau mau tanyakan apakah betul ini Jason ini ada mengganggu teman di saat belajar. Nah dia akan menjawab misalnya, betul saya mengganggu teman. Baru orang tanya lagi, menurut Jason itu benar atau tidak. Orang langsung masuk di tahapan yang ketiga misalnya, tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa saja yang dilanggar oleh Jason? Orang tanya ulang keyakinan tuh. Dia mau jawab misalnya tidak belajar dengan tenang misalnya, supaya tidak mengganggu toh. Atau ada keyakinan kelas yang kita lakukan menyangkut hal ini. Atau orang mau tanya lagi, kira-kira apa tindakan Jason agar dapat memperbaiki ini kesalahan? Misalnya tuh, Jason akan mau bilang, ke depan dia sudah membangun lagi, misalnya dia tidak punya pulpen, dia akan bawa dari rumah. Jadi siswa itu di segitiga restitusi ini adalah orang mencari sendiri atau mengemukakan sendiri langkah-langkah ataupun penyelesaian masalah yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, sampai di sini untuk materi budaya positif. Kalau ada pertanyaan dari guru-guru dipersilahkan. Atau ada yang mau suka sharing, boleh berikan waktu 2 menit. Pertanyaan atas kesempatan yang diberikan, kira-kira untuk anak autis yang biasa dengan emosi kira-kira bisa dan menerapkan ini. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, segitiga restitusi ini dapat efektif atau maksimal ketika kita menerapkannya pada siswa yang sudah bisa berkomunikasi secara baik, karena terbuka, aktif, bukan murid yang pasif atau memang ada gangguan dalam berbicara. Karena apa? Karena di segitiga restitusi ini ada percakapan-percakapan yang terjadi antara guru dan siswa. Kalau mungkin itu siswa autis ada kendala, mungkin autis dia berperilaku, mungkin dia bisa duduk diam untuk orang mau tanya begini, Jason, apakah yang mana lakukan tadi? Apa mengambil tindakan salah, sementara dia tidak bisa berpikir sampai ke sini. Nah, jadi ini segitiga restitusi ini akan maksimal ketika kita berhadapan dengan murid-murid yang sudah bisa berkomunikasi dengan aktif dan juga dorong pola pikir bagus dan untuk memikirkan. Karena kan di sini ada kan makanya tuh validasi tindakan yang salah. Apa yang dia bikin, sementara dia tidak bisa mengakui apa yang dia bikin salah, tidak bisa tahu dan apa yang dia sudah bikin salah, padahal dia tidak tahu apa itu dia tidak bikin. Kalau mau tanya lagi, keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Jason? Dia tidak bisa tanggung jawab, toh dia tidak bisa paham. Jadi tergantung orang. Kalau misalkan siswa autis yang seperti misalnya Jason yang sudah perilakunya bagus, komunikasi lancar, kalau untuk orangnya dia bisa memberikan timbal balik dengan komunikasi tersebut, sudah bisa diterapkan. Kalau kita mendapati suatu kasus atau masalah pada murid, ketika segitiga restitusi ini tidak bisa
jadikan sebagai suatu penyelesaian masalah yang efektif, maka kita sebagai guru dapat memposisikan diri kita sendiri ke dalam 5 posisi kontrol tadi. Cari posisi yang tepat terhadap posisi siswa atau kondisi siswa. Ya, mungkin kan seperti cerita Ibu Fiona, ketika Cliffo besar keluar dari kamar mandi bertelanjang tidak memakai baju. Orang sudah memposisikan guru sebagai teman. Nah, di segitiga restitusi ini juga di tahapan sini ada yang kalimat-kalimat mengatakan, kata-kata yang mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan salah. Ketika siswa itu sudah telanjang, apakah tolong bilang tidak apa-apa telanjang itu? Telanjang itu gitu tidak efektif. Jadi orang itu kembali lagi ke orang pediri dengan pengalaman dan penerapannya pada siswa yang berbeda-beda. Jadi ketika ada orang lihat hal tersebut, pasti di situ orang mau tempatkan diri sebagai penghukum atau manajer juga tidak mungkin orang berkata-kata lama karena dia sudah telanjang, ada siswa juga. Otomatis yang akan keluar di situ adalah kata-kata sebagai hukum. Pakai baju awas kayak ulang begitu, toh? Pasti ada begitu. Nah, ada lagi yang ingin bertanya atau sharing tentang ini pengalaman kayak pernah menerapkan ini hukuman, penghargaan kayak restitusi pada siswa atau anak di rumah? Silahkan. Pas. Jadi demikianlah untuk materi budaya positif di hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah meluangkan waktu, yang sudah boleh juga sharing pendapat tentang siswa. Nah, mudah-mudahan saya berharap materi ini dapat memberikan dampak yang positif kepada rekan-rekan guru semuanya. Walaupun ya, terlalu paham ini materi, tetapi ajakan untuk guru-guru semua ketika ada CGP, ada pendidikan guru penggerak membuka, mari tor iko. Karena orang sebagai CGP yang sok iko ini beberapa bulan, DP dampak itu luar biasa kok orang pribadi sendiri, membuka orang wawasan sebagai guru. Ternyata dulu guru itu orang tahu cuma begini, tetapi ketika orang belajar ini materi dalam pendidikan guru penggerak, mengubah orang mindset sebagai guru, bukan hanya sebagai pengajar yang orang tahu, pendidik, pembimbing, tetapi orang bisa menempatkan itu murid pada suatu subjek yang dapat orang berikan kebahagiaan yang setinggi-tingginya lewat pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati.